Oke, masih semangat kan semuanya ya? Semangat. Jadi selamat pagi semuanya. Jadi sebelumnya perkenalan, nama saya Syafari Nurul. Saya merupakan mahasiswa semester 6 dari Universitas Indonesia. Nah, di sini saya mau menjelaskan beberapa hal terkait PFS. Jadi sebenarnya kita belajar bersama ya. Jadi kita bisa saling dialog. Jadi jangan saya saja yang menolak gitu ya. Jadi saya juga udah nyiapin beberapa hadiah. Jadi dan nanti kita juga ada game. Jadi kita boleh seru-seruan bareng ya. Jadi untuk sebelumnya teman-teman mungkin bisa akses barcode di sini buat isi pretest. Ada yang bisa? Ada kendala? Pengisiannya sekitar 3 menit ya, nanti jam 9.23. Kalau yang bisa mungkin bisa di-share ke temannya aja, nggak apa-apa ini. Daripada kesulitan nanti teman-teman yang lain. Di sisi saya aja nggak apa-apa.
kita lanjut materinya ya. Nah, sebelumnya saya ada pertanyaan nih. Siapa yang bisa jawab apa itu PMS? Ayo, maju satu orang. Ayo, bisa ngambil. Ayo maju. Ayo maju. Satu orang aja. Benar ya? Boleh lagi? Jadi benar ya kata Dina tadi bahwa memang PMS itu gejala yang memang nggak enak ya. Jadi untuk pembahasan kali ini saya ada 6 pembahasan ya. Dari pertama itu ada pengertian PMS, kemudian penyebab dan gejala, kemudian pentingnya pola makan sehat dalam mengelola PMS, kemudian pola makan sebelum, saat, dan setelah PMS, kemudian yang terakhir peran zat gizi dalam mengelola kesehatan hormonal. Nah, sebelum masuk aku minta tolong begini. Jadi aku ada olahraga kecil ya teman-teman, bisa dibawa pulang. Jadi sambil Mbak dan Kak teman lagi, kita lanjut ke materinya. Untuk yang pertama, pengertian PMS. Nah, jadi memang benar ya, PMS itu pengertiannya premenstrual syndrome, di mana kondisi ini itu terdiri dari beberapa gejala fisik, emosi, dan perilaku yang dialami oleh seorang wanita sebelum datangnya siklus menstruasi. Di sini ada menstruasi semua kan ya? Udah semua kan ya? Nah, jadi fase menstruasi itu kan sebenarnya ada 4 ya. Dari yang pertama fase menstruasi, kemudian ada namanya fase folikuler, terus yang ketiga ada fase ovulasi, dan yang terakhir ada fase luteal. Fase luteal ini merupakan fase di mana PMS ini terjadi. Jadi misalnya kalian menstruasi di tanggal 7, kemudian PMS-nya itu di tanggal 1. Jadi memang seminggu itu biasanya tuh rasanya tuh kayak mutan, terus buatnya pengen nangis. Siapa biasanya sebelum halangan mau nangis? Bebas aja ya. Kadang orang itu salah kira gitu. Kamu PMS ya, ternyata dia udah menstruasi gitu. Jadi ada perbedaan ya. Jadi menstruasi itu setelah PMS gitu. Itu ada perbedaannya gitu. Untuk penyebabnya memang karena adanya ketidakseimbangan hormon antara estrogen dan progesteron, kemudian serotonin, faktor genetik dan lingkungan sosial. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa pola hidup yang tidak sehat itu juga berperan dalam menyebabkan premenstrual syndrome. Beberapa faktor dapat meningkatkan risiko terjadinya premenstrual syndrome antara lain stres, kemudian status gizi, kebiasaan makanan, sama aktivitas olahraga, kemudian merokok dan alkohol. Biasanya kalau teman-teman itu makannya kurang baik ya, maksudnya kebiasaan makannya sering jajan-jajan yang pedes-pedes, itu makin memperparah sebenarnya. Nah, gejalanya itu sebenarnya teman-teman juga bisa baca di situ ada 4 tipe. Yang pertama itu tipe anxiety. Ini tuh rasa gejalanya psikologis. Biasanya rasanya itu cemas, terus perasaan labil itu kayak sweet gitu. Biasanya emang sensitif banget kalau kita mau menstruasi. Kemudian gejala yang tipe kedua itu ada hypertension. Biasanya itu kita ngerasa kayak itu lebih ke arah kok agak gemuk ya rasanya, atau mungkin kayak nyeri di dada itu kayak nggak tahu dada itu merasa tiba-tiba sakit kenapa ya? Karena minggu depannya menstruasi gitu. Nah, tipe yang ketiga ada craving, di mana itu ditandai dengan rasa lapar atau keinginan makan terus gitu. Biasanya sih ada beberapa tipe orang ya. Kalau saya pribadi itu pengennya makan manis, tapi kalau beberapa teman saya pengen makan pedas gitu. Biasanya ada seperti itu.
dari keempat gejala ini tiap-tiap kita itu bisa mengalami 3 atau bahkan keseluruhan dari gejala ini, jadi nggak hanya satu. Kalau saya biasanya ya kadang pengen makan, terus tiba-tiba nangis, makan nangis gitu. Ya jadi emang random lah, perempuan seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi di sini poin pentingnya adalah di pola makannya. Jadi karena kita nggak bisa ngatur hormon, jadi kita harus ngatur asupan yang kita makan seperti itu. Jadi pola makan ini merupakan suatu cara dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan gambaran informasi meliputi mempertahankan kesehatan, status gizi, dan membantu kesembuhan penyakit. Nah, di sini itu pola makan yang dimaksud seperti ini. Misalnya, teman-teman makan sarapan jam 7 pagi, nanti makan siang jam 12, rutin dilakukan seperti itu namanya pola makan. Kemudian misalnya nasinya 1 centong, tiap hari sama, tiap kali makan sama, itu namanya pola makan. Jadi jumlahnya, frekuensinya itu selalu sama, itu pola makan. Kemudian pola makan yang sama seperti tinggi gula, garam, kopi, teh, coklat itu tuh memperberat gejala PMS malahan gitu. Kemudian kekurangan vitamin B6, vitamin E, C, dan mineral lainnya itu juga dapat memperberat gejala PMS. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Mungkin bisa dibaca juga referensinya, di situ juga ada tertera. Jadi yang pertama itu kita harus mengonsumsi makanan kaya gizi dan beragam. Kemudian konsumsi karbohidrat kompleks. Jadi mungkin teman-teman udah pada tahu karbohidrat kompleks apa aja selain nasi? Ada yang lain? Tahu? Kental, nasi jagung, itu bisa ubi, roti, itu ya. Kemudian perhatikan asupan zat besi. Zat besi ini memang penting ya, karena selama kita mengalami fase menstruasi itu kita kekurangan banyak darah sebenarnya, itu membuang darah ya. Nah, akhirnya tubuh ini kekurangan zat besi dalam tubuh itu. Kemudian dari makanan tinggi gula, minum air yang cukup, kemudian dari konsumsi alkohol dan kafein yang berlebihan. Kemudian di bagian bawah itu dianjurkan teman-teman bisa olahraga selama 30 menit di dalam satu hari dengan frekuensi 3-5 kali dalam seminggu. Nah, pas itu kan tadi sebelum PMS ya, jadi kalau misalnya PMS-nya tanggal 1, berarti kemungkinan sebelum PMS-nya mundur tuh di bulan sebelumnya, tanggal 20-an paling ya, kurang lebihnya. Nah, saat PMS-nya tanggal 1, itu karena moodnya juga udah hancur-hancuran, ya bisa kita makan di porsi kecil. Terus soalnya ada beberapa orang yang ngalamin tumbuh memang. Ada yang kayak jadinya apa ya, sebelum menstruasi bawahnya kayak gitu, tau gak sih? Ada yang seperti itu. Kemudian makan banyak buah-buahan, gitu ya, sayur. Terus karbohidratnya tadi yang dipilih yang kompleks. Karena kan karbohidrat itu gula ya, jadi sama yang manis, gula besi. Kemudian makan makanan berprotein tinggi, kemudian makanan tinggi kalsium, itu penting juga ya teman-teman. Nah, ada beberapa yang bisa dihindari di sini. Yang pertama, makanan ringan yang asin. Jadi dihindari bukan berarti nggak boleh makan ya. Jadi nanti misalnya, kak susah banget nih kalau makannya gimana sih kok banyak banget tantangannya itu ya enggak juga. Kita menghindari itu bukan berarti sebatasin semua makan. Kita kurangin pelan-pelan aja. Kemudian dari kafein dan alkohol. Jadi sebenarnya kafein ini punya senyawa. Kafein kan di kopi ya biasanya. Nah itu ada senyawa ini itu nggak menghambat penyerapan zat besi, senyawa tanin gitu. Biasanya di kopi kita itu ada. Kemudian makanan tinggi gula itu menyebabkan fluktuasi gula darah naik sehingga memperburuk rasa lelah. Jadi makanan tinggi gula kita makan, jadi kadar gula dalam darah meningkat. Akhirnya kita yang udah capek, kalau merasa capek gitu. Terus makanan yang berlemak tinggi itu meningkatkan kadar prostaglandin yang meningkatkan keparahan Crohn dan PMS. Jadi biasanya memang prostaglandin ini yaitu penyebab rasa sakit memang. Jadi kalau kita konsumsi makanan yang tinggi lemak, rasa sakit itu tuh kayak double kill gitu guys. Terus kemudian
ada studi yang menemukan bahwa suplementasi kalsium harian itu dapat meringankan gejala PMS. Jadi minum susu itu penting juga ya, kita dapetin kalsium paling simpel dari susu gitu. Tapi perlu jadi catatan ya, susu itu memang beberapa yang kayak ada varian rasa itu gulanya agak lebih banyak gitu. Jadi sebenarnya susu kan udah punya gula sendiri ya, laktosa. Nah kalau misalnya susu yang ada varian rasa itu biasanya ada tambahan rosa gitu. Jadi kalau dari saran saya pribadi itu sebaiknya ambil susu yang plain gitu. Itu sih. Kemudian peningkatan konsumsi susu pada remaja perempuan mengakibatkan penurunan keparahan beberapa gejala. Jadi bisa membantu biar perut itu nggak terlalu gitu. Jadi gejalanya agak sedikit berkurang lah. Kemudian pola makan sesudah PMS. Nah ini sesudah PMS itu berarti saat menstruasi gitu ya. Nah konsumsi di sini pola makannya konsumsi makanan yang kayak makan zat gizi, perhatian zat besi juga, dari makanan tinggi garam, makanan pedas, tinggi gula gitu ya. Jadi sebenarnya dari kesemua poin tadi intinya sama, pola makannya harus dijaga. Dari semua keterkaitan pola makan yang sudah saya sampaikan tadi, intinya pola makannya itu memang harus yang beragam. Jadi nggak monoton setiap hari. Misalnya makan tempe, besok bisa makan tahu. Jadi selang-seling itu biar nggak monoton kita juga nggak bosan gitu. Jadi tubuh itu juga ngerasa kok makan ini bukan gitu. Jadi kita ada ganti gitu. Nah kemudian peran zat gizi ini apa sih sebenarnya dalam menjaga kesehatan hormonal? Jadi di sini ada asam lemak sehat, ada omega 3 dan omega 6, mana ini perlu untuk mensintesis hormon. Jadi hormon yang diproduksi itu nanti bisa hormon estrogen, progesteron, testosteron gitu. Kemudian zat besi tadi penting untuk membentukkan hemoglobin dalam darah, karena hemoglobin ini membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kalau kekurangan dapat menyebabkan gangguan dalam siklus hormonal seperti itu. Kemudian vitamin D berperan dalam mengatur metabolisme kalsium dan fosfor, serta berperan dalam sintesis hormon. Selanjutnya ada B-kompleks. B-kompleks seperti B6 itu mengatur produksi hormon, sedangkan vitamin B12 itu membantu pembentukan sel darah merah. Karena kita emang sangat-sangat butuh ya untuk membantu perbentukan sel darah merah tadi. Kemudian ada antioksidan, ada vitamin C, vitamin E, selenium. Nah itu membantu melindungi kelenjar endokrin dan dari kerusakan radikal bebas. Jadi sebenarnya kita ini nggak bisa terhindar dari radikal bebas. Ketika ada polusi, kita makan makanan yang dibakar, itu karsinogen itu termasuk dalam radikal bebas. Jadi radikal bebas ini merupakan senyawa yang dapat mengganggu produksi dan fungsi hormon. Jadi cara mengatasinya ya kita konsumsi yang tinggi antioksidan, bisa dari buah-buahan ataupun sayur-sayuran seperti itu. Kemudian dari serat ini mengatur kadar gula darah dan mengurangi penyerapan kolesterol dalam tubuh. Serat juga membantu menghilangkan kelebihan hormon dari dalam tubuh. Jadi emang hormon itu kalau lebih salah, kurang ya salah. Jadi memang itu tepat gitu, cukup gitu. Kemudian untuk protein ini juga membantu pembentukan hormon dan membantu menjaga keseimbangan hormonal seperti itu. Nah, di sini kan tadi udah disampaikan pola makan itu disuruh makan kayak gizi, bla 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 banyak ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana sih cara ngatur makan sehari-harinya? Nah, di sini tuh kita dari Kementerian Kesehatan itu udah menjelaskan tentang isi piring food. Mungkin aku bisa sedikit. Nah, jadi dari isi piring ini dalam satu piring kita sepertiganya itu kita isi dengan makanan pokok. Jadi kayak nasi atau nasi jagung sepertiganya. Paling gampangnya biasanya satu centong itu satu porsi, satu centong nasi itu satu porsi. Paling gampangnya. Kemudian untuk lauk ini seperti dari piring itu, lauknya ini harus dua, dari nabati dan hewani. Misalnya tempe goreng sama ayam goreng itu seperti satu potong aja cukup. Misalnya kalau ikan pindang kan kita konsumsikan ya, itu ikan pindang kan kecil ya, itu satu ekor cukup seperti itu. Kalau ikannya agak besar mungkin kepala kan jarang dikonsumsi ya,
itu bisa jadi setengah potong lah sekali makan seperti itu. Kemudian untuk buah-buahan itu kan di sini seperti apa ya? Itu berarti satu porsi juga. Satu porsi itu biasanya kalau buat jeruk itu beratnya kurang lebih 110 gram. 10 gramnya itu kulitnya, jadi satu kali makan itu langsung jeruknya satu. Jadi piring kita itu lengkap. Kemudian untuk sayurnya kan perbandingannya sama ya dengan makan pokok. Jadi sayurnya itu juga satu centong. Jadi kalau kita ambil nasi satu centong, sayurnya juga satu centong gitu. Kalau kita ambil 2 centong, sayurnya 2 centong gitu. Jadi kalau misalnya kalau makanannya berkuah gimana? Jadi caranya ambil dulu sayurnya satu centong mangkuk. Kalau udah sekiranya pas, semuanya kan kita main kira-kira ya. Dan pas kalau kita tambahin kuahnya, terserah kita semuanya siapa gitu. Jadi yang penting sayurnya sebanding. Kemudian konsumsi tablet-tablet darah ini seminggu sekali untuk mencegah terjadinya anemia pada remaja putri usia 15 sampai 18 tahun dan wanita usia subur usia 15 sampai 49 tahun. Jadi memang udah ada surat edarannya kalau seminggu sekali itu kita harus konsumsi tablet-tablet darah. Kalau dulu pernah ada pembahasan kalau 1 minggu itu 1 kali, kemudian saat halangan, saat menstruasi itu 1 kali sehari. Cuma sudah diubah, jadi 1 minggu itu 1 kali itu udah cukup. Jadi emang tablet-tablet darah ini gunanya lebih ke arah pencegahan, gitu. Tadi ada pertanyaan ya kaitannya yang menstruasinya terlambat dengan nanti. Jadi sebenarnya itu hubungannya cukup jauh. Cuma kalau memang di usia 18 tahun belum menstruasi, bisa coba ke dokter seperti itu. Karena ada beberapa kasus wanita yang tidak punya rahim seperti itu. Nah, untuk tablet-tablet darah ini sendiri, selain mencegah anemia di usia teman-teman sekarang, kalau jangka panjangnya itu bisa menghindari teman-teman dari kekurangan energi kronis. Jadi teman-teman itu nggak sampai yang terus banget. Kemudian nanti jangka panjangnya lagi saat teman-teman udah hamil, udah mau punya anak, jadi anaknya itu tidak stunting gitu. Jadi kaitannya cukup panjang dengan materinya makanan tadi. Jadi sebenarnya kalian ini dituntut buat konsumsi tablet-tablet darah itu buat jangka panjang gitu. Jadi bukan hanya buat sekarang, tapi buat jangka panjang gitu, buat keturunan teman-teman nanti gitu. Karena kalau misalnya kalian nanti mengalami kekurangan energi kronis saat hamil, biasanya itu jadi waktu terjadi saat hamil ya. Nanti resikonya banyak. Pas kalian kaki bisa perdarahan, anaknya kemudian bisa meninggal seperti itu. Terus juga bisa stunting juga. Jadi kalian semua jaga guys. Jadi memang disarankan banget ya teman-teman. Jadi ini juga membentuk pola teman-teman buat konsumsi seminggu sekali. Misalnya aku konsumsi tiap hari Senin deh gitu. Jadi tiap hari Senin minum gitu atau tiap hari Minggu deh minumnya gitu. Nah mungkin ada beberapa yang bilang Kak minum tablet-tablet darah itu bikin mual. Memang ya bikin mual. Ada beberapa kasus bikin mual. Jadi ada beberapa tipsnya itu minumnya waktu sebelum tidur. Jadi kita udah tidur kan, itu kita udah gak rasa mual gitu. Bilang sama mimpi gitu. Jadi bisa dicoba seperti itu. Nah, perawatannya sudah selesai, kalian bisa isi post test di sini kan? Soalnya sama. Oke, sebagai teman-teman isi post-test mungkin ada yang mau bertanya satu atau dua. Misalnya kita kan kalau PMS kan biasanya sakit perut. Tapi kalau misalnya sampai pingsan, apa Mbak? Oke, pertanyaannya cukup menarik ya. Memang ada beberapa kasus yang bahkan sampai demam, sampai pingsan. Cuma menurut yang pernah saya tahu itu termasuk normal kecuali dia emang selalu seperti itu. Kalau kasus saya pribadi dulu pernah pas masih awal-awal
sempat sampai kayak mau pingsan itu pernah juga. Jadi kalau memang itu sebenarnya cara untuk beradaptasi kalau yang saya lihat itu, jadi nggak masalah. Ada lagi yang mau tanya sama mumpung masih ada teman-teman yang kayaknya. Mau bertanya lagi? Oke, pertanyaannya tadi kenapa kalau konsumsi sering lapar? Memang kan kita balik lagi ke tipe gejala tadi ya, yang craving. Nah, memang PMS itu kadang bisa berlanjut sampai menstruasi. Memang bisa, karena kan 7 sampai 14 hari gitu. Jadi kita masih bisa ngerasa PMS waktu kita menstruasi. Itu biasa rendahnya mungkin di hari-hari terakhir baru kita merasa lebih lega. Jadi kalau misalnya pengen makan ya karena gejala craving masih kebal-bal gitu sebenarnya. Ya boleh. Udah pada isi semua? Udah? Ada yang belum? Udah berisi? Oke, kita masuk ke game ya. Jadi nama gamenya Nutri Quiz Challenge. Jadi struktur permainannya itu mirip ular tangga, tapi juga ada kartunya. Oke. Untuk mungkin bisa hitung 1 sampai 6 itu untuk kelompok. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, nanti 1, 2, 3, 4, 5.
Udah? Mungkin dari satu kelompok bisa ambil ketuanya. Siapa? Kelompok satu? Memang nggak apa-apa. Aku nggak ingin kok guys. Ayo yang keluar boleh baju. Kita bagi giliran. Nah, jadi di sini ada cara permainannya ya. Kan sudah dibagi beberapa tim. Mungkin aku bagi acak aja ya. Oke, jadi sistem permainannya mirip dengan bola tangga, cuman di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini kan ada warnanya kan. Di sini ada yang biru, ada yang coklat, ada yang pink. Nah, di sini untuk yang biru itu berisikan pertanyaan. Jadi kalau teman-teman nanti bisa jawab, dapat satu langkah tambahan. Nah, pertanyaannya itu terkait dengan materi yang tadi. Gitu. Nah, kalau dapat yang pink itu isinya bonus. Ya, bonus. Jadi bisa aja nanti isinya macam langkah atau seperti apa. Nah, yang hijau itu isinya tantangan atau hukuman apa istilahnya. Nah, sistem permainannya nanti gantian. Jadi misalnya yang pertama ketuanya dulu, ya kan? Ketuanya dulu dari kelompok dari yang pertama, kedua sampai yang tengah, nanti lanjut temennya dioper. Teman dari kelompoknya maju gitu. Jadi gantiannya sampai semua di timnya udah dapat giliran balik lagi seperti semula gitu. Dari ketuanya, tengahnya, tuh kalian coba tata siapa yang maju kedua atau ketiga gitu. Nah, nanti untuk jawab pertanyaan di sini, kalau misalnya nanti yang maju kan dapat pertanyaan ya, misalnya ada pertanyaan nggak bisa jawab, bisa minta tolong temannya, gitu, oke? Nah, tapi di sini itu kita ada dunia sedikit berbeda ya. Di sini itu ada angka 1, 2, 3, 4 dan minus 1 dan X. Kalau dapat X berarti nggak dapat pilihan buat maju. Terus kalau dapat minus 1 mundur belakang satu langkah. Oke? Mungkin kita mulai dari yang giliran pertama. Lihat sama dua aja. Oke, berarti kita lanjut ke kelompok yang giliran kedua tadi siapa? Giliran kedua? Sana ya? Oh iya, jawaban. Wah, tidak bisa maju. Kelompok yang ketiga? Oke, yang ketiga. Ini siap. Ini taruh. Ini kan kalau aja.
Oke, kita lanjut ke giliran yang keempat. Oke. Satu. Boleh? Yang lima tadi. Berapa? Yang enam. Ayo. Jadi kita balik lagi ke yang empat kan? Iya, Pak. 1, 2, 3, 4. Oke, satu. Itunya boleh tempel. Ayo, dia maju. Nomor 3. Oke, tempel. Oh, belum ada yang pertanyaan. Wah, nggak bisa maju guys. Iya guys. Oke, maju belakang. Tadi berapa? Jauh. Wah, berderet. Ayo. Tadi udah. Loh, ini satu, kalian belum jalan. Oke, satu langkah. Warna apa nih? Boleh maju satu orang dari kelompok 6.
Betul kan? Ayo cepat ayo. Ayo diambil warna hijaunya. Tadi yang lempar siapa ayo? Pilih baik-baik ya kawan. Apa itu? Saya bertanya jawabannya saja di grup kelas. Ayo silakan dilakukan. Ini kan buktinya untuk kakaknya. Ini beda kelas kak. Kalau di sini terus semua kelas gimana pak? Ayo sekarang kita foto di kelas. Pakai caption apa coba? Pak, pakai caption apa coba? Untuk tinggal cetak. Tapi dilihat dulu sama Mbak Ya udah dilakukan beda apa enggak? Ayo tim yang hitam sama pink ini yang biru merah maju dua. Ayo maju ke depan untuk ambil bonus. Pilih baik-baik supaya tidak selesai, dapat hadiah, terus keluar, terus diajar. Ayo tim satu, lempar baik-baik. Semangat dong melempar itu. Ayo. Mana? Maju satu. Ayo ambil bonusnya. Saya kasih dulu namanya. Tipanya mau keluar lagi. Tahu bahasa Inggris kan? Bahasa Inggrisnya gizi. Iya, Google benar sudah masa bekerja. Apa? Kayaknya udah hampir tadi. Tapi masih kurang.
nutritional kurang ya sebenarnya aku sendiri bantok guys, jadi nggak jadi tambah satu langkah ya. Mas yang paling cepat untuk ke langkah 20.1 yang mana? Ayo kita menjawab pertanyaan. Kalian nampak kan? Iya apa? 3. Orang yang jawab. Oh salah. Biasa. Oke. Ayo masuk ke depan. Kalau mau maju 5, maju ke depan, silakan tunjukkan tangan. Oh, coba selesaikan. Ayo. Itu jalur apa itu? Tidak bisa ya kalau ambil bonusmu 1. Ayo jawab. Ini yang paling unggul di kelompok biru ya. Kalau biru, ayo cepat. Ini yang paling bagus kelompok kuning. Kamu kok masih di nomor muda? Apa? Kalau yang terakhir tadi sama hukuman apa enggak? Tim biru harus hati-hati. Di sini soalnya sudah mau nyalain. Wah, dari pink mau semua nyalain. Kalian yang ada di belakang belakangnya nggak masalah. Ayo, tanpa semangat. Warna? Ini satu nggak lampu dari kalian. Apa ini? Hari ini dilakukan saat liburan. Ngapain? Karena berada di sini untuk jauh siang ya, liburan aja. Mau ngapain ini? Kencang? Ke pantai, sendirian? Oh,
Ayo, tim hitam ambil semuanya. Sebutkan perkataan kalian. Apakah sampai terlalu terpendam sampai tidak punya? Nyanyi? Nani? Kembang? Stand up? Kayak? Roll the berapa? Kalau mau ditunjukin ya nggak apa-apa. Bisa gratis. Teman-teman kan banyak yang gitu loh. Apa kata-kata? Dari apa guys? Ambil pertanyaan. Kok kayak itu mau pertanyaan sih? Lucu satu ya. Warna? Ayo. Kita maju kamu mesti berubah jawabannya ya. Gak usah jangan, ayo cepat. Tadi belum jawab ya, Yo? Ayo jawab. Grup. Ya. Ansi Edi. Silakan ambil bonus. Yang barusan jawab teman lagi ambil bonus.
silakan sponsor coba berdiri 4 kali. Saya hitung ya. Semuanya dong. 1, 2, 3, 4. Oke, makasih. Apa itu? Sebentar tidak yang buat kamu sedih. Hebat sekali. Semuanya buat kamu wes. Ada bacaan. Ayo yang ini cepetan. Kuis. Oke, sip. Baju berapa langkah? 1. Ayo, giliran siapa? 1. Warna? Ambil yang bagus semua. Ayo, semangat. Ini tadi lanjut berapa sih tadi? Warna biru. Mana? 2. Dan baju 1. 2. Antioksidan biasanya akan dari buah apa lalu. Antioksidan biasanya dari buah apa? Nama ini apa? Nah, 20 nih vitamin.
pipet nggak ada lubang? Ayo baca. Apa itu presidennya? Vitamin D, selenium. Tapi kalau dibantu berarti nggak bisa maju. Oke. Peraturannya begitu ya guys. Kamu berapa lagi berarti? Lima guys. Ayo guys. Ayo. Bagi ayo. Minus 1. Warna? Berarti nanti merah. Berarti nanti Ya. Ayo siapa? Belum siapa? Mineral. Satu. Warna pink ya? Warna pink. Satu. Maju satu. Weh. Ayo ambil hukumannya. Beri hukuman nomor juga 30. Terus silakan. Apa itu? Selalu mendapatkan hukuman dari tim sebelumnya. Tim sebelumnya tadi dapat hukuman Mereka ngasih hukuman dari tim sebelumnya ngasih hukuman dari 6. silakan menekan hukuman untuk Mbak. Jadi di depan pakai mic kan? Berdiri. Ayo itu nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Bagus. Tadi jawabannya ada. Ayo kalian. 3. Ayo kita. Warna hijau.
tim spesialis untuk pertanyaan.
Ayo. Cepat namanya dan kalian. Mana yang mau belajar? Udah semua. Kita buat kesepakatan guys. Kalau nggak mau lama jam 10 lebih 55. Kalau nggak ada yang sampai ke angka 30, yang paling dekat ke angka 30 itu yang menang gitu. Oke? Ini 10 juga sih. Ayo. Ayo, cepat. Gilirannya siapa tadi? Sambil nunggu temannya ini bisa kasih form evaluasi. Yang lain, Pak, salah, Pak. Oh iya, Bisa. oh enggak. Ayo, satu. Oh, my God. Mana? Hijau. Masih mundur. Saya baik, Pak. Ayo, sana baik, Pak. Teman-teman udah pada isi formnya? Sudah, oke. Oke. Sudah. Sebelum pulang, aku masih ada 2 hadiah lagi. Mungkin teman-teman yang mau menyimpulkan materi hari ini. Kesimpulan. 2 orang lagi. Hah? Boleh, siapa sih boleh? Boleh. Siapa yang mau? Yang mau aja soalnya. Kesimpulan. Ayo. Ayo angkat tangan. 1, 2, aku hitung ya. Aku hitung ya. Bentar. Aku hitung ya, angkat tangan ya. 2 orang tersebut loh ya. 1, 2, 3. Berarti kamu sama kamu. Iya. Boleh. Kesimpulannya. Siapa dulu yang mau maju? Ayo udah. Bapak hari ini. Terus apa lagi yang kamu ketahui? Kesimpulan apa yang kamu belajar? Kira-kira apa yang kamu tangkap dari ini? Betul ya? Oke. Bentar ya, sadar dulu ya. Ayo kesimpulannya apa?
Oke, terima kasih